Siap Pak, siap. Sini. 389 di sini Pak. 389. 692. KM siapa? Pak Santono. Santono di sini. Langsung yang foto sih dia. Di sini. Ya tadi pagi-pagi di sebelah. Yang 12 kurang. 500 kilo deh. Nah, bungkus sudah. Bungkus sudah. Bungkus sudah. Tadi pedagang. Ini. Ya kalau dari kami sebagai PH tentu merasa tidak puas dengan putusan ini ya, tapi karena sudah diputus ya tentu kami menghormati apa yang sudah diputus oleh majelis hakim. Ya, kita bersyukur pada hari ini sudah tiba pada waktunya perkara terdakwa Yoke sudah diputus. Nah, kami menghargai semua tahapan proses ini dan tentunya kami juga menghargai apa yang disampaikan oleh terdakwa Yoke Hargono menerima putusannya. Itu hak konstitusional daripada saudara Yoke Hargono. Nah, andaikan kami tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang menjadi pertimbangan hakim ya, yang pada awalnya tuntutannya itu adalah 3,5 tahun, namun dijatuhkan menjadi 2 tahun dan tentunya denda tadi dia 50 juta ditambah dengan 3 bulan kurungan. Nah ini tadi terdakwa sudah menyampaikan sikapnya, ya itu tentunya kami hargai dan apa yang disampaikan oleh rekan terdahulu bahwa sebetulnya secara hukum ada alasan hukum yang bisa yang telah kami sampaikan baik di dalam pledoi maupun di dalam dupi. Namun hal itu tidak secara serta-merta seutuhnya dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tentunya kami tetap menghargainya. Tadi sudah disampaikan Pak Sony ya, kami menghargai walaupun kami bersikap demikian. Yoke sendiri mungkin alasannya kenapa tidak mau banding? Terutama saya terima kasih dulu kepada tim kuasa hukum pengacara saya sama teman-teman dan keluarga yang selalu support. Kenapa saya terima? Karena saya mikir mau gimana pun saya apapun yang saya perbuat saya sudah lakukan. Saya sudah di sini 8 bulan, saya menerimanya. Saya harus melihat konsekuensinya. Jadi apapun itu, ini kan undang-undang ITE illegal access, bukan pembulian, bukan apapun itu yang di luar sana yang dilontarkan ke saya, ya kan. Dan itu pun yang dilakukan sama dengan saudari Fitri Sauterum, illegal access, mengupload paspor saya, mengancam saya. Makanya itu saya pikir ya kalau misalnya emang di Indonesia emang ada hukum seperti itu ya saya harus jalani dan saya harus terima gitu. Jadi ya nanti mungkin upaya-upaya lainnya mungkin nanti pengacara saya yang bisa proses ke depannya atau gimana pun, karena saya nggak mengerti hukum ya, saya nggak orang awam. Saya merasa di sini awalnya cuman bersosial media, bermain Instagram, awalnya berkonflik sama Nikita Mirzani dan ada konflik sama Fitri, terus ada sayembara dan ya saya merasa kayak di set up, kayak merasa dijebak, tapi ya sudahlah, sudah terjadi juga kan waktu 8 bulan, nggak bisa saya putar balikan, saya harus menjalani ini. Ya banyak hikmahnya yang saya bisa terima, banyak pelajaran yang saya bisa ambil dari hidup ini. Ada teman-teman yang bisa support, ada teman-teman yang meninggalkan. Semuanya itu buat saya adalah nilai yang positif gitu. Yoke banyak yang mengatakan kalau Yoke ini sebenarnya dijebak, mungkin Ya. menanggapinya. Karena kan dari awalnya semua orang tahu siapa sih yang nggak mau uang 1 miliar sih. Coba di perekonomian sekarang diiming-iming kalau bisa buktiin dapat 1 miliar. Ada buktinya, ada jawabannya, malah dilaporin. Jadi saya tahu saya dilaporin ada yang lain-lain tentang UITE pencemaran nama baik. Tapi kan kalau misalnya fakta itu nggak bisa, ya kan? Jadi kalau misalnya sekarang saya kena illegal access dan yang mungkin
dipertimbangkan bahwa sayembara dan tantangan itu kurang kuat atau gimana ya, saya kurang ngerti hukum, tapi ya mungkin ya nanti pihak pengacara saja yang mungkin ada upaya lain gitu. Bang Sony, berarti ada upaya hukum kembali atau gimana pasca nanti? Ya, Ini kan udah putusan. Kami sudah diberi kuasa oleh Yoke untuk mengambil upaya hukum. Seperti apa upaya hukumnya ya mungkin belum hari ini kita menjelaskan kepada publik, tetapi Yoke juga punya hak untuk melakukan upaya hukum ke depan, baik terhadap Fitri atau kepada siapapun yang merugikan Yoke, sehingga apapun yang sudah diputus hari ini Yoke sudah menerima dengan lapang dada, dan tentu kita sebagai PH sangat menghormati apa yang menjadi keputusan Yoke dan apa juga yang sudah diputus oleh majelis hakim. Berarti tadi apa yang disampaikan Yoke sebelumnya akan melakukan upaya hukum terkait illegal access, salah satunya mungkin? Ya barangkali seperti itu ya, sudah jelas, sudah terang, juga di media sosial sudah terungkap ya, sudah terjadi bahan diskusi, sehingga ya tidak menutup kemungkinan dan tidak juga salah bila ke depan upaya itu kita lakukan. Dan buat teman-teman yang tahu, mungkin perdamaian aku dan saudara Fitri sudah terjadi, tapi kan kalau misalnya hukum harus berlanjut, itu pun sama. Aku kan pernah ingin melaporkan Fitri 2024. Jadi kalau misalnya sekarang saya udah di posisi ini, ya saya juga minta keadilan lah gitu kan, seperti itu sih sebenarnya. Berarti akan proses perjalanannya panjang kembali? Kan kasus ini sudah selesai, ya kan. Jadi mungkin ada, nanti saya pertimbangkan dulu lah sama yang lain-lain, gimana ada pro and con-nya, semua pasti ada kan, ya kan. Nggak semua laporan itu ya kita harus proses dulu lah, ya nggak bisa cuma semena-mena terus kita jalanin gitu. Jadi ntar saya koordinasi dulu sama tim kuasa, sama keluarga, sama yang lain, mungkin ada mediasi atau apa, kita nggak tahu sih. Memang ada kerugian apa? Tidak, sudah yakin kamu banding. Ya. Tapi kan di sini si BK juga sering mikir. Ya, karena yang saya tahu lebih baik menerima, karena kan tuntutannya 3 tahun 6 bulan. Kalau misalnya kurang dari 2/3, mereka pasti ya tanda tanya gitu kan. Jadi ya yang udah-udah, ya lebih baik kita mengalah dulu lah gitu. Illegal access yang dirasakan kerugiannya apa? Dia mengupload data pribadi saya, yaitu paspor dan CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Nah itu tanda tanya, kok bisa seorang Fitri Sauteru punya video CCTV di Bandara Soekarno-Hatta? Punya akses apa? Bisa CCTV loh, bukannya foto kamera wartawan atau apa. Kalau wartawan oke lah, ini merupakan hal yang sensitif ya. Oke. Siap, ketemu. Mungkin setelah after ini sendiri apa sih yang diingin? Ya, utamanya saya mau hidup lebih tenang lagi, nggak mau berkonflik sama siapapun. Tapi kan namanya masalah hukum ya. Jadi kalau masalah pribadi saya nggak punya dendam sama siapapun. Saya pun kalau misalnya harus meminta maaf sama perorangan, saya akan lakukan itu mungkin waktu nanti saya keluar, karena kita sebagai manusia pasti punya salah kan. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya nanti ada upaya-upaya hukum kan, itu hukum dan soal pribadi itu dua yang berbeda ya kan. Jadi jangan ikut emosi, jangan apa, karena ya balik lagi ini negara hukum kan, bukan cuman karena kita orang biasa terus kita diem aja, kita ditindas, kita diem aja terus menerima. Untuk sekarang saya menerima, tapi mungkin ya dipikir lagi lah apa yang terbaik buat saya nanti. Bang Sony, perkiraan bebasnya Yoke mungkin dipotong masa tahanan ini kan 2 tahun, sedangkan sudah menjalani proses 6 apa 8 bulan? 8 bulan. 8 bulan. Ya kita tinggal hitung kalkulatornya kan ada nanti. Jadi 2/3 dari 2 tahun itu kan udah paling beberapa bulan lagi. Apa langkah pertama kalau bebas nanti ya? Pulang dulu ke Amerika nih. Kenapa? Iya, karena di sini saya mikir
shock ya, karena ya mungkin keluarga juga pengen saya balik lagi ke Amerika. Satu, emang saya kerja di sana kan, saya juga punya teman-teman sana gitu, jadi ya mau ke sana dulu. Tapi kalau misalnya emang harus saya di Indonesia dulu ya nggak apa-apa juga, keluarga juga di sini. Oke, makasih. Makasih semuanya.